Orang-orang mengatakan dia arogan, pemberontak, dan sulit diatur. Bahwa kepribadiannya yang flamboyan tidak cocok untuk tim nasional Brasil. Tetapi, ketika tim Brasil menghadapi prospek yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hanya mereka yang memiliki tekad teguh yang mampu mengubah keadaan. Romario lahir pada tahun 1966 di salah satu favela paling terkenal di Rio de Janeiro. Masa kecilnya sulit. Ayahnya seorang tukang batu, dan ibunya adalah pencari nafkah utama. Terlepas dari kehidupan mereka yang miskin dan berbagai kesulitan, mereka tetap bertahan. Ibunya selalu mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Romario memiliki bakat yang tak terbantahkan. Di balik bakat alaminya, terdapat ketajaman yang melekat, sikap yang tegas, dan kejeniusan. Karier sepak bolanya berawal dari tim amatir di Vila da Panja pada tahun 1979. Ia langsung menonjol sejak hari pertama. Pada tahun yang sama, ia bergabung dengan tim junior Aralia. Naluri mencetak golnya setajam temperamennya yang berapi-api. Ia tidak suka duduk di bangku cadangan dan tidak bisa mentolerir kritik. Bahkan sejak kecil, sudah jelas bahwa ia dilahirkan untuk menjadi pemain hebat. Bakat Romario tidak disia-siakan. Vazquez melakukan upaya besar dan membawanya masuk ke tim junior. Dan benih legenda pun ditanam. Bahkan di tim yang penuh dengan para jenius, ia tetap menonjol. Dalam setiap pertandingan, dia membawa keyakinan teguh bahwa dialah pemain terbaik di lapangan. Mungkin memang begitulah sifatnya sejak dulu. Pada tahun 1985, di usia 19 tahun, ia dipromosikan ke tim utama Vasco da Gama, mencetak 70 gol untuk klub tersebut. Pada tahun 1988, dia terpilih masuk tim Brasil di Olimpiade Seoul, mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan dan memenangkan medali perak. Penampilan ini membuka pintu menuju sepak bola Eropa. Romario mengambil langkah signifikan dalam karirnya di luar negeri. Ia bergabung bersama PSV Eindhoven di Belanda. Dari tahun 1988 hingga 1933, ia mencetak lebih dari 100 gol untuk PSV dan memenangkan 3 gelar divisi pertama. Ia memenangkan sepatu emas Liga selama 3 musim berturut-turut. Tetapi di luar gol-golnya, kontroversi tak pernah berhenti. Absen latihan, berselisih dengan wartawan, ia selalu menjadi berita utama karena alasan negatif. Namun, terlepas dari masalah di luar lapangan, ia selalu memberikan penampilan yang memuaskan di lapangan. Ia juga mulai menulis sejarah bagi Brasil. Pada Copa America 1989 yang diadakan di kandang sendiri, Romario adalah kekuatan pendorong utama di balik kemenangan tim. Ini adalah gelar Copa America pertama Brasil dalam 40 tahun. Di final di Stadion Maracana, ia mencetak gol kemenangan untuk mengalahkan Uruguay. Ia menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Dan duetnya barunya bersama Bebeto dengan cepat menjadi legendaris. Di Piala Dunia 1990, semua orang mengharapkannya memimpin serangan Brasil. Namun takdir mempermainkannya dengan kejam. Pada bulan Maret tahun itu, hanya 3 bulan sebelum turnamen, saat bermain untuk klub, ia mengalami cedera. Ia belum sepenuhnya pulih pada awal Piala Dunia. Pelatih Sebestio tetap membawanya ke Italia, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di bangku cadangan, hanya tampil sebagai pemain pengganti melawan Skotlandia. Cederanya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Kekalahan Brasil di babak 16 besar melawan Argentina menyebabkan mereka tersingkir. Kekalahan ini sangat membuat Romario frustrasi bahwa ia bisa mengubah jalannya pertandingan tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Setelah kembali ke Eropa, ia tetap fokus pada apa yang ia kuasai, yaitu mencetak gol secara konsisten. Namun, masalah di luar lapangan tidak pernah benar-benar hilang. Latihan yang terlambat menghilang tanpa alasan. Dia selalu hidup dengan aturannya sendiri, tanpa pernah meminta izin. Sikap arogannya ini, ia dicoret dalam skuad. Namun saat berhasil bersiap untuk pertandingan melawan Jerman, Romario dimasukkan kembali dalam daftar pemain. Selama latihan, ia langsung dimasukkan ke bangku cadangan oleh Pereira, tanpa penjelasan atau peringatan. Ia tidak membantah, tetapi tindakannya berbicara banyak. Keesokan harinya, saat menghadapi media, ia dengan blak-blakan menyatakan, "Tentu saja saya tidak suka duduk di bangku cadangan. Saya terbang selama 16 jam untuk bermain sepak bola, bukan untuk menjadi penonton." Namun, staf pelatih sangat tidak puas dan segera mencoretnya dari daftar pemain. Brasil pun kehilangan pencetak gol terbanyaknya. Dan ia absen dari pertandingan selama lebih dari setahun setelahnya. Di mata banyak orang, karier tim nasionalnya telah berakhir. Pada tahun 1993, klub Barcelona yang dilatih oleh legenda Johan Cruyff tertarik dengannya. Cruyff menginginkan lebih dari sekadar seorang striker. Ia menginginkan seseorang dengan kelincahan yang tak terduga dan kemampuan mencetak gol yang mematikan. Ia tahu bahwa
Jika ia mampu mengeluarkan potensi Romario, ia akan memiliki striker paling menakutkan di dunia. Romario bergabung dengan penuh percaya diri dan langsung membuktikan dirinya dengan penampilannya. Ia mencetak 30 gol di musim pertamanya di La Liga. Kemampuan mengolah bolanya sungguh artistik. Dalam El Clasico melawan Real Madrid, Barcelona menghancurkan mereka 5-0. Para penggemar terpesona, Spanyol takjub. Dan perhatian dunia sekali lagi tertuju padanya. Sementara ia bersinar terang di Eropa, tim nasional Brasil justru mengalami kesulitan. Setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 1990, Pereira mengambil alih sebagai pelatih. Ia memilih sistem daripada kecemerlangan individu, kerja sama tim, daripada insting, dan lebih menyukai pemain yang benar-benar patuh pada perintah. Tanpa Romario, serangan Brasil kehilangan ketajamannya. Tidak ada yang bisa memecah kebuntuan, dan tidak ada yang bisa menentukan hasil pertandingan sendirian, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Para penggemar tidak puas, dan media memberikan kritik keras. Bagi Brasil, kualifikasi Piala Dunia yang seharusnya menjadi hal yang pasti, berubah menjadi mimpi buruk. Ketika Bolivia bermain imbang dengan Ekuador di kandang sendiri, nyaris tersingkir dari Piala Dunia, tim tersebut menghadapi krisis nyata pertamanya. Tekanannya sangat besar. Pereira terjebak dalam badai media, tetapi menolak memberikan indikasi hasil apapun. Ia bersikeras bahwa pemain yang dapat mengganggu stabilitas tim tidak boleh diizinkan masuk ke dalam skuad. Namun kenyataannya, tim ini sudah hancur berantakan. Suasana tegang, performa mereka buruk, dan mereka kurang percaya diri, serta kurang memiliki ciri khas. Dalam pertandingan kualifikasi terakhir, kemenangan berarti melaju, kekalahan berarti tersingkir. Di bawah tekanan, mereka akhirnya melakukan apa yang telah mereka sumpahkan untuk tidak pernah dilakukan. Memanggil kembali Romario. Saat ini, dia bukan lagi pemain yang bermasalah. Itu adalah harapan terakhir Brasil. Malam itu, Stadion Maracana penuh sesak. Lebih dari 90 juta penonton menciptakan suasana tegang. Seperti medan perang, tim Uruguay yang menjadi lawan menghadapi krisis nyata dalam sepak bola. Rasa takut terasa nyata. Tetapi hanya satu nama yang bergema di tribun, yaitu Romario. Ia berdiri di lapangan seperti predator yang menunggu mangsanya. Hingga menit ke-22 babak pertama, ketika umpan Bebeto menemukannya, Romario melepaskan tembakan keras dan tak terbendung. Seketika membangkitkan semangat Stadion Maracana. Dia kembali untuk menunjukkan jati dirinya. Pertandingan berakhir dan Brasil berhasil lolos ke Piala Dunia, memenuhi misi mereka. Kembalinya Romario diumumkan dengan kemenangan lainnya. Tapi ceritanya belum berakhir sampai di sini.